Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur materi usul fikih. Nama saya Rizky Fitriantri, NIM 192131100, kelas Hukum Pidana Islam 3C. Definisi usul fikih. Usul fikih tersusun dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Usul merupakan jamak dari kata usl yang berarti dasar, pondasi atau akar, sedangkan fiqh secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam. Fiqh secara terminologi, ilmu-ilmu tentang hukum syara dan bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang mendetail. Sejarah singkat dari usul fikih adalah: yang pertama, terjadinya peperangan antara orang Arab dan Ajam. Yang kedua, terjadi peristiwa yang mendorong para mujtahid untuk memeras kemampuan mereka. Yang ketiga, banyak muncul mujtahid dengan metode istimbat hukum yang berbeda. Munculnya dua aliran, yaitu yang pertama aliran Hanafiyah atau fuqaha yang disebut dengan usul fikih. Yang kedua aliran mutakalimin yang disebut dengan ilmu kalam. Ada 3 faktor yang menyebabkan munculnya penulisan ilmu usul fikih adalah: yang pertama, adanya perdebatan sengit antara madrasah Irak dan madrasah Hijaz. Yang kedua, mulai melemahnya kemampuan berbahasa Arab di sebagian umat Islam akibat interaksi dengan bangsa lain, terutama Persia. Yang ketiga, munculnya banyak persoalan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memerlukan kejelasan hukum, sehingga kebutuhan akan ijtihad kian mendesak. Yang selanjutnya, objek kajian usul fikih. Yang pertama, sumber hukum Islam. Yang kedua, pertentangan antar dalil. Yang ketiga, ijtihad dan mujtahid. Yang keempat, hukum syara, hakim, mahkum alaih, dan mahkum fih. Yang kelima, kaidah bahasa dan maqasid syariah. Kegunaan usul fikih. Yang pertama, mengetahui kaidah dan cara penetapan hukum Islam. Yang kedua, menghindari penyalahgunaan dalil. Yang ketiga, mengetahui kekuatan dan kelemahan pendapat mujtahid. Yang keempat, menyikapi perbedaan pendapat dengan arif dan lebih yakin dalam bersikap. Mazhab usul fikih ada 2. Yang pertama, qauli, secara terperinci dan tidak mau keluar. Yang kedua, manhaji, memakai usul fikih Imam Syafi'i dan Abu Hanifah sampai Dhariri. Hakim secara etimologi, orang yang memutuskan hukum. Dalil kajian usul fikih hakim berarti pihak penentu dan pembuat hukum syariat secara hakiki. Yang pertama, perbuatan akliyah, perbuatan yang hukumnya dapat diketahui dengan akal pikiran. Yang kedua, perbuatan syariah, perbuatan di mana syara ikut menentukan hukum dan bentuknya. Yang kedua, mahkum fih, perbuatan mukallaf untuk menyempurnakan janji. Syaratnya, yang pertama, diketahui secara rinci dan dapat dilaksanakan seperti sholat. Yang kedua, diketahui secara pasti, seperti perintah sholat. Yang ketiga, perbuatan yang tidak mungkin dilakukan manusia, seperti puasa selama 1 tahun berturut-turut tanpa istirahat. Yang terakhir, mahkum alaih, subjek hukum atau mukallaf atau orang yang dibebani hukum dan mengetahui tuntutan Allah dan mampu melaksanakan. Selanjutnya, hukum taklifi, hukum yang mengandung perintah, larangan, atau pilihan terhadap seseorang mukallaf untuk melakukan sesuatu atau tidak berbuat yang berasal dari kitab Allah dan sabda Nabi SAW. Yang pertama, wajib, tetap atau pasti. Yang kedua, sunnah atau mandub atau nab, sesuatu yang dianjurkan. Yang ketiga, haram, sesuatu yang dilarang mengerjakannya. Yang keempat, mubah atau melepas atau mengizinkan. Selanjutnya, hukum wadi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang dari sesuatu yang lain. Yang pertama, sebab adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada sesuatu jalan. Yang kedua, syarat adalah penyempurna dari sebab. Yang ketiga, mani atau penghalang. Yang keempat, sihah atau hukum yang sesuai dengan tuntutan syara. Yang kelima, batil adalah ketentuan yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan. Yang keenam, azimah dan ruksyah, tekad yang kuat. Yang selanjutnya, ijma.
Ijma adalah keinginan yang kuat. Rukun dari ijma adalah yang pertama, adanya beberapa mujtahid saat terjadinya peristiwa hukum. Yang kedua, seluruh mujtahid bersepakat atas hukum syar'i saat terjadinya peristiwa. Yang ketiga, masing-masing mujtahid menyatakan pendapat atas kesepakatan tersebut. Yang keempat, kesepakatan terjadi dari seluruh mujtahid tanpa terkecuali. Macam-macam ijma. Yang pertama, qat'i adalah setiap mujtahid mengemukakan pendapatnya dengan jelas atas hukum suatu peristiwa. Yang kedua, zanni adalah sebagian mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dan sebagian lagi tidak menyatakan persetujuan atau tidaknya. Yang selanjutnya, qiyas. Menyamakan hukum suatu kejadian yang belum ada ketentuan hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya kesamaan ilat. Menurut hukum, yang pertama Al-Quran, kedua sunnah, ketiga af'al dan aqwal sahabat, yang keempat maq'ul. Yang selanjutnya ilat. Suatu sifat yang ada pada asal, dengan adanya sifat itulah asal mempunyai hukum, dan dengan adanya sifat itu para far' ia disamakan dengan asal. Syarat-syaratnya yang pertama merupakan sifat yang dharir, yang kedua merupakan sifat yang mudzabit atau bisa diketahui batasnya, yang ketiga merupakan sifat yang munasib atau sesuai untuk dijadikan batasan ada atau tidaknya hukum, yang keempat bukan merupakan sifat yang ada pada asal. Yang selanjutnya istihsan, menganggap baik sesuatu. Yang pertama kuat tidaknya pengaruh, yang kedua dalil yang melandasi. Yang pertama istihsan dengan nas, yang kedua istihsan dengan ijma, yang ketiga istihsan dengan uraf, yang keempat istihsan dengan darurah, yang kelima istihsan dengan maslahat. Yang selanjutnya maslahah mursalah, kemaslahatan yang mutlak, umum atau terlepas. Dasar hukumnya dalil Al-Quran, dalil hadis, dan perbuatan para sahabat dan ulama salaf. Macam-macam maslahah. Yang pertama, maslahah al-mu'tabarah adalah kemaslahatan yang didukung oleh syarak. Yang kedua, maslahah al-mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syarak. Yang ketiga, maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang tidak didukung dan tidak dibatalkan atau ditolak oleh syarak melalui dalil yang rinci. Yang selanjutnya istishab. Secara etimologi, istishab adalah selalu menemani atau selalu menyertai, sedangkan menurut terminologi adalah berpegang pada dalil akal atau syarak, bukan didasarkan karena tidak mengetahui adanya dalil, tetapi setelah dilakukan pembahasan secara cermat diketahui tidak ada dalil yang mengubah hukum yang telah ada. Yang selanjutnya sad ad-dharirah, mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah atau kerusakan. Rukun sad ad-dhariyah. Yang pertama, perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya. Yang kedua, kuatnya tuduhan kepadanya. Yang ketiga, kepada perbuatan yang dilarang. Yang selanjutnya, urf. Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan. Macam-macam urf. Yang pertama, dari segi objeknya. Pertama, urf al-lafzi, kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal tertentu. Yang kedua, al-urf al-amali, kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah kebiasaan. Yang selanjutnya dari segi cakupan. Yang pertama, al-urf al-am, kebiasaan tertentu yang bersifat umum. Yang kedua, al-urf al-khas, kebiasaan yang berlaku di wilayah tertentu. Yang terakhir dari segi keabsahan dari pandangan syarak. Yang pertama, al-urf al-sahih atau yang sah. Yang kedua, al-urf al-fas atau yang rusak. Selanjutnya, syar'u man qablana adalah syarat atau ajaran Nabi sebelum Islam yang berkaitan dengan hukum. Yang selanjutnya, qaul syahabi adalah perkataan, pendapat atau fatwa sahabat. Yang selanjutnya, sunnah sebagai dalil. Sunnah secara etimologi berarti cara yang dibiasakan atau cara yang terpuji. Sunnah lebih umum disebut dengan hadis yang mempunyai beberapa arti. Sedangkan secara terminologi bisa dilihat dari 3 bidang ilmu, yaitu ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu usul fikih. Sedangkan menurut syarak adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi SAW.
dan termasuk juga sifat fisik dan perilaku beliau. Pembagiannya yang pertama, usul qauliyah adalah sesuatu dengan tujuan dan kondisi. Yang kedua, sunnah fi'liyah adalah diketahui dan disampaikan oleh sahabat kepada orang lain. Yang terakhir, sunnah taqririyah, perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi Nabi hanya diam dan tidak mencegahnya. 5 kaidah pokok fikih atau qawaid fikih asasiyah. Yang pertama, segala perkara tergantung kepada niatnya. Yang kedua, keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Yang ketiga, kesulitan mendatangkan kemudahan. Yang keempat, kesulitan harus dihilangkan. Yang terakhir atau yang kelima, adat harus dijadikan pertimbangan dalam menetapkan dan menerapkan hukum.